Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog Duhur di Masjid Istiqlal pada Senin 14 Oktober 2024 atau bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah akan disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Faisal Hamdani. Dalam kesempatan ini beliau akan menyampaikan tentang bab nikah dengan tema atau subtema adalah kewajiban berlaku adil kepada istri. Mari kita ikuti bersama-sama. Semoga kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat agar kita juga bisa berlaku adil. Hadirin hadirat, sebagaimana biasa setelah kita menunaikan sholat zuhur dan sholat sunnah ba'diyah akan dilanjutkan kajian Senin 14 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar yang diasuh oleh guru kita sampai pada bahasan untuk hari ini adalah kewajiban berlaku adil kepada istri. Ya, tentunya di bab nikah. Jadi bagaimana cara seorang suami berlaku adil kepada istri atau istri-istrinya, ya, guru kita akan menjelaskan. Dan duduknya kita sejenak di majelis ini bagaimana ada ungkapan lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Mudah-mudahan kita menggapai keistimewaan rahmat ilmu yang kita pada siang hari ini kita ikuti. Baik, untuk lebih efisiennya waktu, sembari kita niat itikaf, mari kita fokus untuk menuntut ilmu. Dan selanjutnya kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Faisal Hamdani MA, dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mahar dan kewajiban menghadiri walimah. Walimah itu wajib dihadiri, kecuali walimah atau pesta nikah itu berisi hal-hal yang bersifat maksiat, seperti ada perayaan atau nyanyi-nyanyian yang buka-buka aurat, maka boleh tidak dihadiri. Hari ini kita akan sambung kajian dalam kitab Kifayatul Akhyar ini perihal kewajiban atau bagaimana berbagi waktu atau bersikap adil kepada istri, termasuk orang-orang yang berpoligami. Syekh Abu Suja mengatakan, faslun wa taswiyatu fil qasam baina zawjati wajibatun wa la yadkhulu ala ghairil maqsum laha li ghairi hajah. Beliau mengatakan menyamaratakan, ya, taswiyah dalam pembagian di antara istri-istri wajib, dan suami tidak boleh masuk ke rumahnya, wala yadkhulu ala ghairil maqsum, tak boleh masuk ke rumah istri kalau tidak ada hajat. Jadi kalau misalnya istrinya dua, dibagi Senin, Selasa, Rabu untuk istri pertama, Kamis, Jumat, Sabtu itu untuk istri kedua, maka di hari-hari yang sudah ditentukan itu suami tidak dibolehkan pergi ke istri yang bukan haknya, gitu ya, karena sudah perjanjian. Janji itu wajib ditepati, itu hukum asalnya. Kecuali ada hajat yang sangat perlu, misalnya ada sakit keras atau nanti orang tuanya ada masalah, gitu kan, datang ke rumah yang sifatnya darurat. Kalau sifatnya darurat, maka dibolehkan, gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Hak istri itu yang patut diterimanya dari suaminya seimbang dengan kewajibannya. Alaihinna bil ma'ruf,
dilakukan hak itu secara ma'ruf. Nah, Imam Syafi'i memahamkan ke kita yang dimaksud dengan ma'ruf di situ adalah mencegah apa yang tidak disenangi yang punya hak. Kalau istri punya hak, melakukan yang atau mencegah sesuatu yang tidak disenangi istri, itu yang dimaksud dengan ma'ruf. Termasuk di sini disebut melepaskan belanja yang dituntut serta memenuhinya dengan senang hati. Jadi memberi belanja dengan senang hati, tidak dengan terpaksa, tidak dengan marah-marah, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan ashiruhunna bil ma'ruf. Ini yang salah satu makna contoh mempergauli atau menemani istri dengan cara yang ma'ruf. Inilah yang difirmankan Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian bergaul dengan istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pembagian, baik pembagian waktu itu diupayakan semaksimal mungkin, seadil mungkin, dan tidak menjalimi salah satu dari istri-istri tersebut. Kecuali dalam hal misalnya kecenderungan hati. Sebahagian ulama Syafi'iyah dalam kitab ini disebut berpendapat jika seorang suami misalnya hatinya lebih cenderung lebih mencintai kepada satu istrinya, karena hati itu di luar kendali kita, kadang dia cenderung begitu, itu tidak bisa kita mengendalikannya. Maka dalam hal sesuatu yang kita tak bisa mengendalikan, kita tidak berdosa. Tapi dalam hal jahir, sikap, tetap kita berlaku adil. Kalau yang satu dibelikan rumah, satu lagi harus dikasih rumah juga gitu ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Tapi adil juga harus kita pahami, misalnya kalau anaknya 3, satu SD, satu SMP, satu SMA, adil dalam memberikan misalnya kebutuhannya, jajannya itu kan berbeda. Tidak sama kebutuhannya anak SD sama anak kuliah gitu. Jangan disamaratakan. Kalau disamaratakan juga namanya tak adil. Jadi adil itu adalah secara definisi itu hak di haqqan haqqah. Memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan haknya. Itu yang dimaksud dengan adil secara definisi menurut istilah. Maka Nabi SAW menganjurkan kita, Nabi mencontohkan bagaimana untuk berlaku adil juga. Misalnya dalam riwayat Tirmidzi dikatakan, "Idza kana 'inda ar-rajuli imra'atani falam ya'dilu bainahuma ja'a yaumul qiyamah wa shiqqatuhu sakin." Ini salah satu hadis yang mencela. Siapa saja orang-orang yang mempunyai 2 istri lalu dia tidak bersikap adil, maka dia akan datang hari kiamat dengan badannya bengkok, badannya terjatuh. Artinya timpang badannya, tidak lurus. Maka dalam hal ini nanti Nabi SAW pamangkana lahu mura'atani pamala ila akhirihima wa falam ya'dil bainahuma ja'a yaumil qiyamah. Itu sudah disebutkan tadi ya. Salah satu contoh yang diperlakukan Rasul, misalnya beliau menggilir secara adil, karena Rasulullah SAW yaksimu paya'adilu. Adalah Rasulullah SAW membagi-bagi malam, membagi-bagi tempat waktunya kepada istrinya dengan cara yang adil. Fayaqulu, kemudian beliau bersabda, berdoa, Allahumma hadza qasmi, ya Allah inilah pembagianku. Bima amliku, terhadap apa yang kumiliki. Fala talumni bima tamlik. Janganlah engkau cela aku sesuatu yang apa tidak kumiliki. Artinya yang tidak dalam kekuasaan kita. Ini salah satu hadis yang diungkapkan ulama Syafi'iyah bahwa adil dalam rasa cinta itu tidak bisa di luar kendali kita, rasa senang tidak bisa, tidak wajib jadinya ya. Namanya dalam perasaan ya. Tapi kalau dalam jahirnya harus adil, seadil mungkin. Termasuk dalam hal hubungan suami istri, 3 hari 3 malam misalnya kan. 3 malam itu istri yang satu suaminya lagi pingin, maka dia 3 malam berturut-turut hubungan suami istri. Giliran yang di sana dia lagi nggak pingin, maka 1 malam saja. Itu boleh. Karena kecenderungan, ya, karena keinginan tadi untuk hubungan suami istri itu datang tidak bisa dibuat-buat terus, tidak bisa dipaksa dia kan, karena dia datang kadang-kadang seketika. Maka dalam hal seperti ini kata ulama Syafi'iyah boleh, ya. Yang penting dalam hal bergaul itu diperlakukan dengan baik. Kalau yang satu dalam bergaulnya baik, maka yang satu juga disamakan pergaulannya. Kalau dengan yang satu sambil bercanda, yang satu juga sambil bercanda. Jangan satu bercanda, satu lagi dengan marah. Nah, ini tidak adil namanya. Yang itu yang tidak boleh. Jadi ada kepantasan. Dalam fikih kepantasan itu disebut dengan istilah ma'ruf atau menghindari yang tidak disukai seperti yang katakan Imam Syafi'i tadi.
Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis riwayat Sahih Abu Dawud, Tirmizi dari Aisyah itu diriwayatkan Rasulullah SAW membagi hari-harinya di antara para istrinya sehingga beliau berlaku adil seperti tadi ya. Kemudian dalam hadis Sahih Bukhari Muslim juga diriwayatkan dari Aisyah, jika Rasulullah SAW mengadakan perjalanan, beliau mengundi. Nah, ini kalau suami punya istri 2, 3 atau 4, lalu dia mau pergi keluar kota, maka istrinya diundi. Kalau sekarang mungkin video call lah kan, pakai WA. Memang dalam mazhab Syafi'i ini itu dilarang, kita diharamkan menjadikan istri yang dipoligami itu satu rumah. Dalam kitab Kifayatul Ahyar itu dilarang. Tidak boleh. Kenapa? Karena ditakutkan terjadi pertengkaran. Jadi istri pertama dengan kedua itu tidak boleh satu rumah, dipisahkan rumahnya gitu. Kecuali keduanya ridho. Itu pula kecualinya. Tapi kalau keduanya tidak ridho, supaya jangan berkelahi itu tetap diwajibkan dipisah. Itu mazhab Syafi'i. Tidak boleh disatukan. Ya. Ini tata krama bagi orang yang punya lebih dari satu istri. Nah, pada saat melakukan perjalanan, maka tentu diundi. Ini untuk menghilangkan ketersinggungan. Nah, itulah yang disebut ma'ruf tadi, menghilangkan rasa tersinggung. Mungkin kalau sekarang itu ya video call, kalau istrinya 4 video call kan, karena rumahnya beda, video call. Siapa diundi, siapa yang menang, sudah, dia yang ikut. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa aturan dalam menunaikan hak istri bagi orang-orang yang berpoligami. Kemudian dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dari Anas juga disebutkan, termasuk sunnah adalah jika seorang menikahi gadis. Jadi kalau suaminya baru menikahi gadis, maka hendaklah dia bersama gadis itu selama 7 hari. Disunnahkan menemaninya 7 hari berturut-turut karena baru nikah. Ya, di istri pertama ditinggallah itu selama 7 hari. Disunnahkan dia, kalau dia gadis 7 hari, 7 malam. Kalau nanti yang dinikahi janda, nih istri kedua atau ketiganya janda, maka disunnahkan 3 hari. Ini menurut hadis ini, dan ini dipakai oleh ulama mazhab Syafi'i, termasuk pengarang Kifayatul Ahyar ini. Abu Kilabah berkata, jika mau tentu saya mengatakan bahwa Anas meriwayatkannya dari Nabi SAW. Itu mengatakan hadis ini ya. Jadi kalau nikahinya janda, dia ditinggal bersama 3 hari, kemudian kembali lagi di bagi hari-harinya. Ini juga diriwayatkan juga sebenarnya dari Anas, kata perawinya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting diketahui, kata beliau, bahwa pembagian giliran ini sebenarnya hak bagi istri. Terutama istri yang sakit. Kalau yang sakit tadi kan boleh kita mengunjunginya. Tapi memang adabnya ya minta izin kepada istri yang dipoligami. Kemudian di dalam hadis lain ini disebut, ya, jika suami bepergian dengan mengundi tadi, dan dia tidak usah mengkodok giliran selama pergi dan pulangnya, dan selama tinggalnya. Jadi kalau nanti pergiannya misalnya 3 hari, kan termakan harinya itu, 7 hari. Akhirnya kita dinas luar misalnya 3 hari, atau seminggu, harusnya 3 hari jatahnya. Itu nggak perlu dikodo. Karena sudah menang undian istilahnya kan. Jadi nggak perlu dikodo, artinya nggak perlu diganti. Nah, kemarin kan sudah ditemani istri 3 hari, nanti pulangnya aku dong 3 hari, nggak usah, diurut lagi dia kembali. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu istri pertama, Kamis, Jumat, Sabtu istri kedua, tetap begitu. Jadi berulang lagi dia, nggak usah dirapel atau diganti, dikodo dalam bahasa fikihnya ya. Kodo itu mengganti, tak perlu. Kemudian beliau menjelaskan masa dalam perjalanan tadi tidak dikodo, ada beberapa syaratnya. Yang pertama, suami harus mengundi. Jadi kalau perginya tadi dengan mengundi, kena menang undian, itu tak dikodo. Tapi kalau tidak mengundi, ya harus dikodo. Udah aku pergi sama si A saja katanya, istriku yang satu ini katanya. Berarti kan dia milih, gak diundinya. Ya keberatanlah istri yang kedua. Maka nanti dikodo, dihitunglah itu jatah dia. Dia pergi sana 3 hari, 4 hari. Di bagian ini dihitung lagi gitu. Jadi kalau tidak diundi, harus dikodo, diganti. Kodo itu diganti. Yang kedua, kepergian suami tidak bermaksud pindah. Jika bermaksud pindah, tak boleh. Minta ditemani sebagian istri-istrinya dalam perjalanan dengan tidak menyertakan yang lain. Diundi maupun tidak. Nah, jadi kalau kepergiannya maksud pindah, maka itu dihitung juga ya. Tidak bermaksud pindah.
Kalau pindah maksudnya, maka itu dihitung. Karena dia sudah dianggap beserta istrinya yang pertama atau yang kedua, yang diberikan jatahnya. Kemudian yang ketiga, tidak berniat untuk tinggal seperti yang disebutkan di muka, supaya tidak usah mengqada selama dalam perjalanan. Tidak berniat untuk tinggal, supaya tidak usah mengqada selama dalam perjalanan. Adapun apabila seseorang yang bertempat tinggal, maka dilihat dulu jika sudah sampai pada tempat tujuan yang diniati, maka kalau ia berniat tinggal 4 hari atau lebih, atau berniat tinggal ketika ia masuk kota itu atau daerah itu, ia harus mengqada selama tempat tinggal di situ. Dan dalam kiraan masa kembali ada 2 wajah. Yang benar, ia tidak mengqada seperti masa pergi, dan jika ia tidak berniat tinggal, kemudian ia tinggal, maka Imam Ghazali, kalau ia tinggal 1 hari tidak wajib mengqada yang 1 hari, dan wajah yang paling dekat. Nah, ini perbedaan pendapat ulama lah ya. Dan ini sebenarnya yang seperti ini ijtihad, dan ijtihad ulama yang seperti ini nanti bisa dibatalkan atau tidak dilaksanakan dengan keridoan antara sama istri. Karena istrinya rela ridho, ya udahlah dia aja yang nemani gitu kan, tinggal di sana sebentar karena lagi baru pindah kan, nah, gitu. Udah nggak usah dihitung kata istrinya, nanti udah sama aku. Kalau sudah ada kirian seperti ini udah batal lah itu, karena dia sifatnya ijtihadi. Hanya ulama itu memahami dari hadis, yang penting kita bisa berlaku adil dan berbuat ma'ruf kepada istri itu. Jadi kalau misalnya istri sudah merasa tidak tersinggung, istri sudah ridho, itu sudah dianggap ma'ruf. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan istri yang nusyud? Kalau istrinya durhaka, ini disebut dalam Quran, wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhunna fa inna ta'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau wanita-wanita itu khawatir kalian nusyusnya, durhakanya, nasihatilah. Ini selalu kita dalam fikih munakahat selalu dibahas. Jadi kalau istri itu melawan durhaka, maka cara yang pertama adalah nasihat. Kalau tidak mampu nasihat, pisahkanlah mereka tempat tidurnya. Artinya ya pisah ranjang, biarkan aja dia tidur sendiri, ditinggal, kita tidur di kamar yang lain. Ini kalau ngelawan. Tapi kalau terus melawan dia, maka boleh dipukul, tapi tidak boleh memukul wajah. Yang dipukul adalah punggungnya, belakangnya. Tidak boleh memukul, niat menyakiti pun tidak boleh sebenarnya. Jadi memukulnya dalam bentuk mengingatkan saja. Bahkan sebagian ulama ya sebenarnya memukul itu dengan kasih sayang. Mengingatkan, bukan niat menyakiti. Yang dimaksud dengan memisahkan di sini disebut, sebagian ulama memahami adalah menjauhinya, membalikkan punggung dan tidak bicara kepadanya. Jadi nggak usah cakapi. Tapi ya 3 hari lah, maksimal 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari. Kalau lebih 3 hari itu dosa kita. Karena hadis sahih mengatakan tidak boleh, wala yahilul lakum, tidak boleh, tidak halal kita menjauhi seseorang lebih dari 3 hari. Kalau dalam bahasa Indonesianya ET katanya kan. Dalam kehidupan sehari-hari digunakan bahasa seperti itu. La yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini dalil hadis sahih. Jadi meninggalkannya cukup maksimal 3 hari, lebih dari 3 hari tidak boleh. Nah, ini kalau istrinya nusyud durhaka. Ya, saya kira itu saja dulu. Bahasan ini, cabang ini saya lihat berkaitan dengan tolak. Nanti tolak ini lebih panjang lagi pembahasannya kan. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Baik, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Tentunya memanage perempuan itu adalah sangat sulit daripada memindahkan bukit sekalipun gitu kan. Jadi sampai ulama tadi disampaikan bahwa kalau engkau menikah dengan istrimu yang gadis ya sampai 7 hari ya, bersama. Kalau yang janda 3 hari untuk hidup bersama bulan madunya ya. Tentunya kita ingin mengembangkan dalam bentuk dialog ya. Mungkin ada dari bapak atau ibu yang ingin menanyakan gitu kan ya. Sepertinya sih bapak-bapak ini kecenderungannya beristri 1 gitu kan. Tapi ya mungkin ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan dalam dialog atau pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Masih ada kiai kita yang memberikan pencerahan tentunya untuk sikap adil yang seperti apa yang kita harus laksanakan. Tadi sudah disampaikan bahwa adil seadil-adilnya yaitu memberikan
sesuatu atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan belanjaan sesuai dengan kebutuhannya. Silakan. Sepertinya sudah sangat jelas ini, Oke. Ya. Kayaknya juga nggak ada yang poligami. Nggak ada pertanyaan gitu kan. Memang nggak ada yang poligami. Ya, nggak ada yang poligami. Jadi bapak-bapak ini kecenderungannya adil, istrinya satu saja gitu kan. Jadi nggak repot-repot gitu kan untuk memanagenya. Begitu juga ibu-ibu nggak ada lagi kecemburuan ya, suaminya nggak diizinkan ya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi ilmu juga bagi kita. Tentunya agama ini memberikan solusi apabila ada hal-hal yang memang perlu disalurkan ya, karena ada kecenderungan bagi laki-laki itu untuk beristri lebih dari satu ya. Jadi mungkin untuk penutupnya ya, terbatas waktu juga. Iya. Jadi dalam Islam ini, Islam agama kita ini sebenarnya dia selalu bersikap moderat. Moderat itu dia menengah ya. Satu sisi Al-Quran, hadis menyuruh kita berbuat adil, seadil-adilnya. Dan kalau kita tidak lakukan, kita berdosa. Nah, tetapi apabila ada keperluan lain, maka kita minta izin, lalu istri misalnya membolehkan, meridokan, maka menjadi batallah itu. Artinya tidak berdosa lagi kita. Karena dia sudah izin. Tapi kalau dia masih terpaksa, berarti kita belum memperlakukannya dengan ma'ruf. Kan begitu bahasanya. Karena ma'ruf itu kata Imam Syafi'i tadi, kita mencegah sesuatu yang dia tidak suka terjadi dan menggaulinya dengan baik kan. Wa asyiruna bil ma'ruf artinya memberi belanja, tidak dengan membentak, dengan apa gitu ya. Tapi itulah yang disebut dengan ma'ruf. Nah, secara umum ma'ruf ini sesuatu yang dianggap baik. Ma'ruf ini berasal dari kata uruf. Uruf itu adat. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat antara keluarga suami istri. Yang ma'ruf itu, yang baik-baik itu, yang biasa baik itu dianggap orang baik. Nah, itulah yang diikuti. Jadi dia lebih moderat. Dan Al-Quran dan Sunnah ini sebenarnya berdialektika kepada keadaan sosial. Maka disitulah dikenal dengan istilah uruf, adat, ma'ruf. Ashiruna bil ma'ruf. Bergaulah dengan istrimu, keluargamu sesuai dengan adat yang dianggap baik, bil ma'ruf. Kan bisa dipahami gitu. Karena ma'ruf itu berasal dari kata uruf, adat, kebiasaan. Tapi tentu kebiasaan-kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, seperti misalnya ada kebiasaan orang meminum air kaki ibunya, itu kan berlebihan, jangan yang seperti itu. Tapi kalau membungkuk dada ketika lewat di depan orang tua, itu tidak berlebihan. Itu tanda hormat. Itu uruf, adat dan boleh kita lakukan. Malah kita berpahala supaya orang-orang tidak tersinggung. Nah, begitulah model fikih ini dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis, khususnya apalagi dalam ini hukum keluarga. Hukum keluarga ini cenderung kepada muamalah. Dia tidak kepada ibadah. Baik, saya kira itu saja.